Cara terbaik untuk menjadi guru yang dicintai adalah mendengar, juga memahami apa saja yang dibutuhkan oleh murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nazimah. Saya merupakan guru di SMP Negeri Nambatan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saat ini, kita hidup di era digital yang perkembangannya sangat pesat. Segala informasi dapat kita akses dengan mudah. Murid-murid kita yang merupakan generasi Z memiliki karakteristik unik, yaitu digital natives, yang terbiasa dengan teknologi, sehingga memiliki minat yang beragam dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Mengetahui hal tersebut, saya menyadari bahwa sebagai guru, saya berkewajiban untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga mengintegrasikan platform teknologi sesuai dengan kodrat pada murid. Sehingga, melalui pembelajaran tersebut, segala kebutuhan murid dapat terpenuhi, seperti kesiapan belajar murid, minat, dan juga preferensi gaya belajar. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi dan gaya belajar yang unik. Oleh karena itu, saya berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mengakomodasi segala kebutuhan murid. Dalam pembelajaran kali ini, saya menerapkan diferensiasi pada aspek konten, proses, dan juga produk, serta menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, seperti model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, Google Classroom sebagai Learning Management System, Canva for Education, EducaPlay, dan juga Live Worksheet. Selain itu, saya juga memanfaatkan teknologi VR pada organ penyusun sistem pencernaan manusia. Asesmen diagnostik kognitif menggunakan Google Formulir, sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan FART. FART adalah singkatan 4 tipe gaya belajar, yaitu visual, auditory, reading or writing, and kinesthetic. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan murid berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Selanjutnya adalah membagi murid ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kesiapan belajar, minat murid, dan juga preferensi gaya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Belum kita masuk ke pelajaran di pagi ini, coba anak-anak ibu Manajemen kelas bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Selanjutnya, teknik mindfulness menyampaikan 3 hal yang patut disyukuri sebagai wujud manajemen diri. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang nutrisi pada makanan. Siapa yang masih ingat apa saja nutrisi pada makanan? Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai organ penyusun dari sistem pencernaan. Nah, di sini ada si asik. Nah, di sini ada namanya program si asik, sains itu asik. Nah, semoga nanti pelajaran kita hari ini dapat terasa asik dan juga menyenangkan bagi anak-anak ibu sekalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan, murid dapat memahami organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Nah, oke, coba kita baca. Nah, tahukah kamu saat kamu istirahat sekolah, kamu memakan semangkuk bakso dengan nikmat? Nah, jadi nanti dalam kelompok itu akan menggunakan banyak media. Kamu silakan maksimalkan seluruh media untuk mendapatkan pemahaman yang bermakna di hari ini. Oke, silakan duduk berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari anggota yang memiliki minat dan gaya belajar berbeda-beda. Oleh sebab itu, perlu adanya diferensiasi proses untuk mengembangkan variasi proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, memanfaatkan Google Classroom sebagai LMS untuk mengakses sumber maupun media belajar. Murid diberikan lembar kerja cetak dan lembar kerja daring, yaitu Live Worksheet. Lembar kerja dirancang dengan menggunakan Canva for Education.
Diferensiasi konten diimplementasikan melalui lembar kerja sesuai tingkat kesiapan belajar murid. Murid dengan gaya belajar kinestetik diberikan media belajar virtual reality melalui kacamata VR. Melalui teknologi VR, murid dapat mengalami proses pencernaan makanan. Selain itu, murid juga melihat tampilan 3D dari organ penyusun sistem pencernaan manusia. Tampilan 3D dapat memenuhi gaya belajar visual. Selanjutnya adalah memberikan penguatan kepada setiap kelompok untuk menemukan jawaban atas masalah yang telah diajukan. Video pembelajaran yang diberikan kepada gaya belajar audio dapat memberikan makna. Pembelajaran bermakna dapat terwujud karena murid merasa dihargai dan percaya diri. Setelah murid selesai berdiskusi, setiap kelompok diminta untuk presentasi. Supaya murid lebih termotivasi, setiap kelompok diundi untuk menentukan giliran presentasi. Kegiatan presentasi memberikan ruang dan waktu bagi murid untuk menumbuhkan keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi dapat meningkatkan hubungan positif sehingga dapat mewujudkan pendidikan inklusif. Guru dan murid bersama-sama membangun konsep konkret dari konsep-konsep yang ditemukan. Terdapat gerakan tulis cantik nomor 2. Baik anak-anak, kita telah sampai di penghujung pembelajaran kita. Dalam kegiatan menarik kesimpulan, guru akan mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran. Tujuan refleksi adalah mengetahui evaluasi dan tindak lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Ada yang mau buat poster manual? Ada? Oke, yang membuat poster di Canva ada? Diferensiasi produk dilaksanakan melalui diskusi bersama murid. Jenis produk yang dipilih murid secara mandiri dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Produk yang dihasilkan murid digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman murid. Ini adalah produk digital yang dihasilkan murid memanfaatkan Canva for Education, membuat video animasi, membuat poster manual, setiap murid mengekspresikan pemahaman dengan cara masing-masing. Melalui pemanfaatan Chromebook, murid dapat menghasilkan karya video. Asesmen formatif menggunakan EducaPlay dapat menarik minat murid. Melalui EducaPlay, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman murid. Selanjutnya, saya berbagi praktik baik di komunitas belajar SMP Negeri 6 Bantan. Dilanjutkan dengan refleksi dan tindak lanjut. Menggunakan diferensiasi proses. Pembelajaran berdiferensi yang dipraktikkan oleh Bu Aan sangat menginspirasi saya dan insya Allah akan saya praktekkan di kelas. Kami sangat senang belajar IPA karena kami bisa menggunakan Chromebook karena bisa mengedit melalui Canva. Kalau saya lebih suka menggunakan kacamata VR karena saya bisa berpetualang di organ tubuh manusia. Belajar itu bukan soal siapa yang paling cepat atau paling pintar, tetapi bagaimana setiap individu menemukan cara terbaiknya untuk berkembang. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita menciptakan ruang bagi setiap siswa untuk bersinar dengan caranya sendiri. Karena setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Sekian video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.